Jadi jangan sampai seluruh yang kita sampaikan termasuk keluarga, anak, ya, termasuk harta sampai menghalangi kita untuk ingat kepada Allah. Kadang gara-gara harta kita lalai, gara-gara anak kita lalai, karena istri kita lalai. Yang sampai seperti itu. Tunduk kepada Allah. Tidak ada kecintaan yang lebih besar kecuali hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahdahu shadaqa wa'ada wa nasara 'abada wa a'azza jaddahu wa hadana al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam puji syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan dalam diri kita ini Islam, dan Allah takdirkan kita dalam keadaan beriman. Maka tidak cukup sampai di situ saja. Allah masih mudahkan kita mengucapkan kalimat Allah. Allah masih ingatkan lidah kita mengucapkan kalimat Allah. Ini salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dikehendaki menjadi orang baik. Di saat kaki kita sudah terasa berat untuk melangkah menuju Allah, di saat lidah kita sudah terasa berat mengucapkan kalimat Allah, dan tangan kita sudah terasa berat mengangkat untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga tanda dari Allah. Allah tidak ingin kita menjadi orang baik. Alhamdulillah, pagi ini tidak ada paksaan dari siapapun. Kita ringan kaki kita melangkah menuju rumah Allah, menghadiri sholat berjamaah dan berada dalam majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan nikmat ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tandingannya kemuliaan yang ada di dunia ini. Menurut Imam Al-Busairi dalam qasidah burdahnya, bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang paling mulia di antara manusia dari kalangan manusia dan jin gitu, termasuk seluruh alam ini. Bahkan manusia yang paling mulia yang berjalan di muka bumi ini. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya dan juga kalangan ulama sufi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW sendalnya saja lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa dikatakan sendalnya lebih mulia daripada malaikat Jibril? Ini sudah terjawab seketika Nabi SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Siapa yang menemani Nabi saat Isra Mi'raj adalah malaikat Jibril. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke Sidratul Muntaha,
Jibril hanya sanggup menemani Nabi sampai langit yang ke-7. Begitu sampai yang ke-7, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku hanya bisa sampai di tempat ini, dan untuk selanjutnya sampai ke Mustafa Sidratil Muntaha ada engkaulah sendiri. Maka Nabi SAW naik ke Sidratil Muntaha dengan seluruh pakaiannya termasuk dengan sandalnya. Di sinilah para ulama sufi, Imam Al-Bukhari mengatakan apa yang ada pada diri Nabi, baik pakaian maupun sandalnya, itu semuanya lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini. Bapak dan Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan banyak itu bersolat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang paling berharga, tidak ada harta yang paling mahal terkecuali taat dan tunduk patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada logo ya, tidak ada harta yang paling berharga terkecuali keluarga ya, kan seperti itu. Jadi harta yang paling mahal itu adalah taat dan tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh yang patut kita teladani, bagaimana ketaatan dan kepatuhannya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika Nabi Ibrahim yang kebiasaan beliau itu adalah mengembala binatang ternak. Suatu ketika beliau pergi membawa seluruh binatangnya ke sebuah tempat, mengembala di tempat itu, kemudian beliau duduk di atas batu, di atas bukit. Sementara apa yang beliau lakukan? Beliau tetap berzikir, bermunajat, dan menyebut asma Allah. Sehingga Allah SWT menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah oleh kalian bagaimana kekasihku Ibrahim alaihissalam, dimanapun dia berada, dalam keadaan bagaimanapun, ya, dalam situasi apapun, dia tetap ingat kepadaku. Dia selalu bermunajat dan berzikir menyebut namaku, kata Allah kepada malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Allah, wajar Ibrahim seperti itu. Kenapa dikatakan wajar? Karena Ibrahim itu hidup berkelimpangan dengan harta. Lalu Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kalian berprasangka buruk dulu kepada kekasihku Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu, kata Allah, cintanya hanya kepadaku, 100% cintanya hanya kepadaku. Tidak ada ruang lain untuk mencintai yang lain, termasuk harta dan keluarganya. Kemudian kalian kalau tak percaya, kata Allah, ujilah kekasihku Ibrahim itu turun ke bumi. Akhirnya dengan izin Allah, malaikat ini turun menjelma seperti seorang manusia. Sampai di depan Ibrahim, malaikat mengatakan, Assalamualaikum ya Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Waalaikumsalam. Lalu malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, siapa sesungguhnya pemilik binatang ternak ini?
seluruh binatang ternak ini milik siapa? Lalu Ibrahim menjawab, ini semua adalah milik Allah. Namun pada detik ini masih dalam penguasaanku, kata Ibrahim. Lalu malaikat bertanya, wahai Ibrahim, sudahkah kiranya engkau memberikan 1 ekor saja kepadaku? Apakah dalam bentuk hadiah atau sedekah? Apa kata Ibrahim? Wahai hamba Allah, bertasbihlah kepada Allah, maka jangankan 1 ekor, sepertiga dari binatang ternak ini akan menjadi milikku. Maka bertasbihlah malaikat. Apa kata malaikat? Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai membaca, kemudian Nabi Ibrahim kembali mengatakan kepada malaikat, wahai hamba Allah, ulangilah sekali lagi, maka sepertiga yang lainnya akan menjadi milikku. Maka bertasbihlah malaikat kembali dengan bacaan yang seperti tadi. Selesai membaca, Ibrahim mengatakan, wahai hamba Allah, ulangi sekali lagi, maka seluruh binatang ternak ini termasuk diriku akan menjadi milikmu, dan aku adalah hamba-Mu, kata Ibrahim. Bertasbih malaikat, bertasbih, Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Ibrahim? Wahai hamba Allah, apa yang harus aku lakukan? Seluruh binatang ternak ini sudah menjadi milikmu dan aku adalah hamba-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Bingung malaikat. Bingung malaikat. Pada akhirnya malaikat membuka rahasianya. Wahai Ibrahim, aku ini sebenarnya malaikat ini. Aku tak butuh dengan semua ini. Aku tak butuh binatang ternakmu, tak butuh harta, tak butuh apa-apa. Aku ini sebenarnya minta izin kepada Allah untuk mengujimu, untuk mengujimu. Dan sekarang seluruh binatang ternak ini ku kembalikan kepadamu. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai malaikat, apa yang sudah aku berikan itu bukan hak aku lagi, ini sudah menjadi milikmu. Lalu malaikat mengadu kepada Allah, wahai Allah, kekasihmu Ibrahim telah memberikan seluruh binatang ternaknya kepadaku. Kemana akan aku bawa Allah? Kemana akan aku bawa? Lalu Allah katakan, berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih seluruh binatang ternak itu dan berikan kepada orang yang membutuhkan, pada para duafa, orang miskin, bagi semua. Maka dilakukanlah oleh Ibrahim. Rabbana lindungi jemaah yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terbukti bagaimana Ibrahim dengan harta yang dimiliki tidak menghalangi dia untuk dekat dengan Allah. Sebab dengan harta dia tidak sibuk dengan harta. Barangkali kita belum bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang lain. Ya, apa yang kita miliki saat ini, lalu datang bulan Ramadan,
minta tolong, bisakah rokok untuk aku dia disuruh aku bertasbih, gitu, maksudnya tasbih dulu, sanggup buat seperti itu, atau awak ada honda tiga di rumah, atau orang bisa tak suruh kakak jangan gitu ya, suruh aku tasbih, sanggup buat. Tapi Ibrahim telah terbukti bahwa kecintaan kepada harta itu tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Ibrahim mengatakan, apa yang sudah aku lakukan ini belum seberapa, seluruh binatang ternak sudah disembelih gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang sahih dikatakan Ibrahim itu pernah menyembelih 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor onta di jalan Allah. Itu dia masih mengatakan belum seberapa. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku seorang anak, jika Engkau minta untuk disembelih, maka aku akan lakukan dengan segera mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Di sinilah keluar kata-kata seperti itu. Jadi dengan harta dia terbukti, kemudian dia minta anak keturunan, lalu akhirnya Allah kasih apa sebenarnya yang Allah inginkan. Kalau secara ilmu kesehatan, tak mungkin lagi istrinya Ibrahim itu memiliki anak, karena ibarat kumpul pensiun gitu ya, dua. Tapi dikasih Allah. Apa rencana Allah? Ternyata Allah punya rencana. Seketika rencana kita bertentangan dengan rencana Allah, maka rencana Allah yang akan nyata di dunia ini. Ternyata Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Begitu dikasih anak, Allah ingin mengetahui kira-kira sejauh mana cintanya Ibrahim ini kepada Ismail. Apakah Ismail ini akan menjadi penghalang dia untuk dekat kepada aku, kata Allah? Apakah nanti setelah ada Ismail ini dia akan lupa kepada aku, kata Allah? Maka diuji. Yang pertama disuruh bawa, wahai Ibrahim, bawa istri dan anakmu ke sebuah tempat, dan tempat itu telah ditentukan, telah dikasih tahu oleh Allah, sebuah tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada kayu, tidak ada para pasir. Yang tempat itu saat ini tidak pernah sepi, jutaan orang tidak ada berkunjung setiap hari di tempat itu. Itulah Masjidil Haram, Mekah dan Mukarramah. Nah, begitu ditinggalkan di situ, Ibrahim pulang, terbukti diuji dengan anak dan istrinya, ternyata dia mampu tinggalkan di tempat itu. Kemudian begitu Ismail sudah mulai besar, apa kata Allah? Kira-kira pesannya melalui mimpi itu, wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu yang telah kau ucapkan dulu gitu. Aku janjinya, ya Allah, andaikan Engkau berikan aku anak, lalu Engkau minta untuk disembelih, maka aku akan sembelih. Maka
Begitu aku minta lewat mimpi, ya kan? Mimpi itu 3 hari berturut-turut, baru hari itu Ibrahim tidur bersama Ismail, langsung mimpi malam. Setelah itu tidur balik sama Ismail, mimpi juga sambung mimpi sampai 3 malam berturut-turut. Seketika Ibrahim ingin melaksanakan hajatnya untuk menyembelih Ismail, maka pada saat itu Ibrahim mengatakan terlebih dahulu kepada Ismail, wahai anakku Ismail, sudah 3 malam ini ayah tidur bersamaku, dan 3 malam ini juga ayah mimpi berturut-turut. Kapan disampaikan Ibrahim? Pagi setelah mau akan melaksanakan penyembelihan. Apa mimpi ya? Ayah melihat dalam mimpi itu bahwa ayah menyembelih bumi. Lalu ditanya, kira-kira bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata Ismail? Kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan wahai ayah. Aku tidak akan melawan. Ya tidak seperti itu. Aku tidak akan tidak akan lari begitu. Laksanakan. Begitu dibawa ke tempat penyembelihan, Jumratul Ula Wusta Aqabah, maka di Jumratul Aqabah penyembelihan itu, Watallahul Jabir, begitu ditaruh di pelipisnya dan pisau ditaruh di leher Ismail, maka berguncang panas. Malaikat protes. Malaikat protes kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, hentikan ini semua. Hentikan. Kalau tidak engkau hentikan, maka kami tidak akan bangkit dari sujud. Kata malaikat kepada Allah. Hentikan. Akhirnya Allah ganti seperti itu dengan seekor sembelihan yang agung, yaitu seekor domba besar. Begitu selesai penyembelihan, malaikat di langit semua bertakbir. Apa takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawablah oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dilanjutkan oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sinilah asalnya takbir itu. Bahkan selama hari tasyrik 10, 11, 12, 13, ada 11, 12, 13 termasuk tanggal 10-nya itu kita dianjurkan untuk bertakbir, terutama selesai sholat Idul. Bapak dan Ibu jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita maksud tadi. Tidak ada harta yang paling berharga kecuali tunduk dan patuh secara total kepada Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Harta tidak menghalangi untuk dekat dengan Allah. Harta tidak membuat lalai kita dekat dengan Allah, termasuk keluarga, anak dan istri. Barangkali mungkin kalau harta bisa lah, ya tak? Kalau istri bisa, tapi kalau anak ini enggak berani. Jadi jangan sampai seluruh yang kita sampaikan termasuk keluarga, anak, ya termasuk harta, sampai menghalangi kita untuk ingat kepada Allah. Kadang gara-gara harta kita lalai, gara-gara anak kita lalai, karena istri kita lalai. Yang sampai seperti itu. Tunduk kepada Allah. Tidak ada kecintaan yang lebih besar kecuali hanya kepada Allah.
Seketika itu sudah ada dalam kita, maka tidak akan mudah kita goyah. Tapi seketika masih mencintai harta, masih mencintai anak dan istri, ini goyah mudah goyah. Karena semua itu adalah titipan, harta titipan, anak titipan, istri titipan. Semua itu tidak akan kita bawa. Kayak gitu ya, harta lah bawa. Begitu. Yang awak bawa di surah amal. Enak. Yang akan menyelamatkan awak itu nanti adalah amal. Dan awak masuk surga bukan hanya karena amal awak, tapi adalah karena rahmat Allah. Untuk menggapai rahmat Allah tentu banyak beribadah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon kekurangan. Terima kasih untuk pendengaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.